Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini Lindong telah keluar dari dalam kuali merah tua. Kakak Lindong, setelah melihat tontonan ini, kebahagiaan langsung meletus melintas di mata Mulingsan. Lindong juga tersenyum pada Mulingsan. Kakak Lindong, apakah kau sudah berurusan dengan mayat iblis itu? Melihat ke belakang Lindong, Mulingsan bertanya setelah dia menyadari bahwa mayat keperakan yang telah menyebabkan mereka sedikit kesulitan sudah tidak ada lagi. Ya, aku telah membantu senior itu untuk menghilangkan Qi Yimo di dalam tubuhnya. Namun dia hanya jiwa yang tersisa. Setelah wasiatnya tersebar, dia menghilang dari dunia ini. Jawab Lindong. Kakak Lindong, kemana kita harus pergi sekarang? Mulingsan mengamati sekelilingnya dengan mata besarnya sebelum bertanya lagi. Mari kita langsung menuju ke bagian terdalam dari gua tempat tinggal ini. Tatapan Lindong langsung menuju ke ujung tanah yang luas ini. Dia telah memperoleh lokasi simbol leluhur petir dari Zhou Fei. Jelas Aula Guntur seharusnya menjadi tempat di mana semua ahli top di dalam gua akan berkumpul. Ayo pergi, ucap Lindong sambil melambaikan tangannya. Dalam perjalanan menuju Aula Guntur, ada beberapa tempat yang tampaknya memiliki harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Selain itu ada juga beberapa ahli yang berkumpul di tempat-tempat itu. Namun Lindong tidak berhenti. Dia terus menuju kedalaman gua tempat tinggal. Ketika malam tiba dan cakrawala mulai menyala, Lindong dapat samar-samar melihat bahwa langit di wilayah ini telah meredup dan menjadi gelap. Beberapa awan badai melayang di langit. Samar-samar orang bisa mendengar gemuruh guntur bergema di seberang. Bergemuruh saat mereka bergema di tanah yang luas ini. Energi petir di sini semakin mengamuk. Ucap Lindong sambil mengangkat kepalanya. Dia menatap langit gelap yang tertutup awan badai. Kakak Lindong, sepertinya jumlah ahli di sekitar sini mulai meningkat. Setelah memindai sekelilingnya, Mulingsan juga berkata kepada Lindong. Mendengar kata-katanya, Lindong samar-samar menganggukkan kepalanya. Dia juga bisa merasakan beberapa aura kuat di wilayah ini. Aura itu tidak diragukan lagi jauh lebih kejam daripada para ahli yang dia temui sebelumnya. Mereka telah memutuskan untuk menunjukkan diri ya. Lindong bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Dia sudah tahu bahwa ada elit yang sangat kuat yang bersembunyi di antara mereka yang tertarik ke gua ini. Tanpa memperdulikan ini, Lindong terus menuju aula petir. Setelah sekitar 2 jam, mereka perlahan berhenti. Setelah itu di hadapan mereka terlihat tanah yang luas. Itu adalah hamparan tanah keperakan yang luas. Di permukaan tanah, jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan melihat kilat mengalir seperti ular yang merayap. Pada saat ini hamparan bumi laut petir ditutupi dengan jurang yang dalam. Pertempuran besar yang menakutkan pasti pernah terjadi di sini di masa lalu. Menatap jurang yang dalam, semburat kejutan melintas di mata Lindong. Jika dia tidak salah, pertarungan dalam perang besar ini adalah Kaisar Guntur dan Raja Yimo yang disebutkan oleh Zhou Fei. Sangat sulit membayangkan pertarungan antara dua individu di level itu. Oh, di mana Aula Guntur? Memindai sekelilingnya, Mulingsan tiba-tiba berbicara dengan ragu. Dia tidak dapat menemukan apa yang disebut aula di dalam tanah yang sunyi dan hancur ini. Segala sesuatu di sini dan bahkan gunung-gunung yang semula ada, tampaknya telah menjadi debu karena pertempuran hebat itu. Mata Lindong juga menyapu sekelilingnya. Dengan pikiran samar, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit di atas daratan. Awan badai tebal melayang di tempat itu. Fluktuasi tak terbatas dan sangat besar samar-samar terlihat saat terpancar dari tempat itu. Aula Guntur tidak di tanah, tetapi di dalam awan badai. Melihat awan badai mengambang di langit, senyum tipis muncul di wajah Lindong saat dia menjawab. Itu benar-benar di langit?
Setelah mendengar jawaban Lindong, keheranan melintas di mata Mulingsan. Lindong mengangguk sebelum secara bertahap melayang. Segera dia terbang menuju bentangan awan badai dan Mulingsan tetap mengikuti dari belakang. Saat mereka semakin dekat ke hamparan awan badai, gemuruh guntur yang datang dari dalam semakin memekakan telinga. Hamparan langit diresapi oleh energi petir yang mengamuk. Dengan samaran petir mengalir melalui awan seperti ular yang merayap. Sosok Lindong akhirnya muncul di luar hamparan awan badai. Mengalihkan perhatiannya ke arah awan, dia melihat di atas awan badai berdiri sebuah aula petir yang sangat megah mengambang di atas awan badai. Keagungan kuno yang terpancar darinya mampu mengguncang hati seseorang. Itu aula guntur ya? Melihat aula raksasa yang menjulang di atas awan badai, Lindong tanpa sadar menghirup udara dalam-dalam. Di dalam awan badai itu, Lindong juga melihat beberapa sosok yang dikenalnya juga. Seluruh divisi gerbang 9 tenang serta aula langit misterius semuanya telah tiba. Setelah melihat Lindong, tatapan terkejut muncul di mata indah Liu Xiangxuan. Karena dia dapat melarikan diri dari tangan mayat iblis tahap kematian mendalam, ini menunjukkan bahwa dia bukanlah individu biasa. Dihadapkan dengan tatapan mereka, Lindong hanya tersenyum sebelum menarik kembali tatapannya. Namun ketika dia berbalik dan melihat ke arah yang berbeda di dalam awan badai, terlihat 3 pria berdiri di udara. Saat ini mereka bertiga sedang menatapnya dengan senyum sadis di wajah mereka. Melihat jubah khusus mereka, ekspresi Lindong langsung berubah suram. "Gerbang Yuan," ucap Lindong dengan suara yang dalam. "Kakak Lindong, ada apa? Apakah kakak Lindong memiliki dendam dengan ketiga orang itu?" Melihat tatapan serius Lindong kepada 3 sosok itu, Mulingsan juga bertanya dengan rasa ingin tahu. "Itu hanya musuh masa lalu," ucap Lindong dengan datar. "Wah, apakah kita akan bertarung?" tanya Mulingsan lagi dengan bersemangat. "Tidak perlu, untuk saat ini yang paling penting adalah memasuki aula guntur," jawab Lindong sambil sedikit menggelengkan kepalanya. Saat Lindong menarik kembali pandangannya, 3 sosok di dalam awan badai juga mulai tertawa kecil. "Ketua, kapan kita akan bergerak?" tanya seorang pria. Mendengar kata-katanya, pria yang disebut pemimpin itu hanya tersenyum tipis. "Tidak perlu terburu-buru. Ayo masuk ke aula guntur terlebih dahulu. Kita datang ke sini untuk menjalankan misi." Setelah mendengar jawabannya, 2 sosok lainnya hanya terdiam. "Apakah ini benar-benar lokasinya?" tanya pria lainnya. "Ya, informasinya harusnya benar," jawab pria yang memimpin dengan anggukan yang samar. Beralih dari melihat Lindong, gerbang 9 tenang dan aula langit misterius, dia terus berbicara dengan lembut. "Selain itu kita harus mendapatkan ketiga kunci menara perak." "Baik," ucap 2 pria lainnya mulai tersenyum. Saat mengobrol mereka tampak sangat santai, seolah-olah mendapatkan kunci dari Lindong dan sisanya adalah prestasi sederhana. Pada saat yang sama di atas awan badai lainnya, sosok yang sepenuhnya mengenakan jubah merah sedang mengamati sekelilingnya saat dia mengamati berbagai ahli kuat yang telah berkumpul di sekitar aula guntur. Setelah melakukannya dia mulai tertawa. Sepertinya beberapa anjing dan kucing liar telah tiba. Ini agak menarik. Saat suara tawa terdengar, tatapannya beralih ke aula guntur. Pada saat berikutnya fluktuasi spasial memancar keluar dari tubuhnya sebelum dia menghilang secara misterius. "Kakak Lindong, mengapa tidak ada yang menuju ke aula guntur?" Setelah mengamati sekelilingnya, Mulingsan memperhatikan bahwa sudah ada cukup banyak ahli di sini. Namun yang paling mengejutkannya adalah tidak satu pun dari mereka yang berinisiatif memasuki aula guntur. Aula guntur dibungkus oleh selubung petir. Namun petir ini secara bertahap menjadi lebih lemah dan semua orang menunggunya menghilang. Jawab Lindong sambil tersenyum. Setelah mendengar jawabannya dan melihat situasi saat ini, Mulingsan jelas langsung mengerti. Seiring waktu berlalu, suara mendesing akan terdengar dari waktu ke waktu di hamparan tanah ini. Beberapa ahli akan bergegas ke sini dari belakang. Setelah beberapa waktu, lebih banyak sosok mulai muncul di dalam awan badai menyebabkan tempat ini menjadi cukup ramai.
Saat jumlah ahli yang bergegas mendekat di bawah tatapan trik yang datang dari sekitarnya, selubung petir di sekitar aula guntur mulai melemah. Ini berlangsung selama kurang lebih 10 menit sebelum suara retakan samar terdengar. Saat ini petir telah benar-benar hilang. Setelah petir menghilang, awan badai yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Detik berikutnya keserakahan yang tidak dapat disembunyikan muncul dari mata beberapa ahli. "Ayo pergi!" Tiba-tiba raungan penuh dengan keserakahan terdengar dari mulut seseorang, menyebabkan suasana tegang dan tenang di dalam awan badai langsung runtuh. Tidak dapat menekan keserakahan di hati mereka lagi. Beberapa ahli memimpin dan menyerbu ke aula guntur. Melihat para ahli yang tidak sabar itu, tatapan Lindong tetap acuh tak acuh. Dia terus berdiri di posisi semula, tidak bergerak sedikit pun. Orang-orang yang tidak mampu mengendalikan keserakahan mereka biasanya adalah orang-orang yang mati lebih dulu. Pada saat ini ratusan sosok melesat melintasi langit, menyerbu ke arah aula guntur dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam rentang waktu beberapa tarikan nafas, mereka telah tiba di pintu raksasa aula guntur. Kekuatan Yuan tanpa batas berubah menjadi ratusan sinar cahaya. Segera mereka menghujani pintu raksasa aula guntur perak. Detik berikutnya dentuman keras dan gemuruh bergema di cakrawala. Menghadapi serangan habis-habisan dari berbagai ahli, pintu perak raksasa itu langsung meledak. Bau kuno menyembur keluar dari dalam gua petir yang terbuka dan rusak. Aula ini yang tertutup rapat selama ribuan tahun akhirnya melihat cahaya matahari sekali lagi. Setelah mereka melihat bahwa pintu raksasa aula guntur dibuka, mata beberapa ahli dipenuhi dengan ekstasi yang lebih saat mereka melesat ke depan. Meskipun hati dan pikiran mereka dikuasai oleh keserakahan, mereka masih mengaktifkan Yuan Power dengan sekuat tenaga, membentuk pertahanan yang kuat di sekitar tubuh mereka. Lindong tampak acuh tak acuh pada tontonan yang terjadi di depan matanya. Sama seperti orang yang memimpin hendak bergegas ke aula guntur, mata Lindong tiba-tiba menyipit. Sebuah tepukan guntur yang menakjubkan dengan marah meledak dari dalam aula guntur. Segera 3 sinar perak menghancurkan langit saat mereka bergegas menuju ratusan ahli itu. Kemanapun sinar perak itu pergi, tubuh akan meledak seketika dan langsung berubah menjadi awan kabut berdarah. Dalam rentang 10 nafas pendek, ratusan ahli yang ada di depan benar-benar telah musnah. Makhluk apa itu? Segera beberapa orang berteriak ketakutan saat mereka melihat ini. Melihat ini, Lindong dengan lembut menghembuskan nafas. 3 mayat iblis seharusnya adalah 3 Raja Guntur Agung yang Zhao Fei sebutkan sebelumnya. Sepertinya tidak akan mudah untuk memasuki aula guntur. Melihat 3 sosok yang menghalangi pintu masuk aula guntur, Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini 3 sosok dengan cahaya perak bergelombang di atas tubuh mereka, mengambang di depan aula petir. Sial, boneka terkutuk ini lagi. Pada saat ini Pang Hao, Liu Xuang dan berbagai ahli di sekitarnya menatap ketiga sosok. Pang Hao, Liu Xiangxuan dan berbagai ahli di sekitarnya menatap ketiga sosok itu. Sebelumnya mereka telah bertemu 1 mayat iblis yang sangat mengerikan yang mirip dengan 3 mayat ini. Segera mereka tidak berani maju lagi. Jelas semua orang tahu betapa kuatnya ketiga mayat perak ini. Hahaha, simbol iblis. 3 pria dari gerbang Yuan menatap 3 mayat perak sementara senyum aneh muncul di wajah mereka. Namun mereka tidak mengambil inisiatif. Sebaliknya mereka hanya mengamati dengan dingin di samping. Mereka ingin melihat bagaimana yang lain berencana untuk menyingkirkan rintangan-rintangan ini. Detik berikutnya area ini menjadi sangat sunyi dan mata banyak ahli berkedip. Jelas mereka sedang memikirkan bagaimana mereka harus menghadapi situasi di depan mereka. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Gerbang 9 tenang dan aula langit misterius di depan bertukar pandang sebelum perlahan melangkah maju di depan banyak ahli. Semuanya, kita semua di sini ingin memasuki aula petir untuk mencari harta karun. Namun pertama-tama kita harus menghabisi ketiga mayat perak ini di depan kita. Menurut sumber yang aku dapatkan, ketiga mayat perak ini memiliki kekuatan ahli tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Sepertinya kita semua di sini akan sangat menderita jika kita berbenturan langsung dengan mereka, ucap Pang Hao.
Segera ekspresi beberapa orang sedikit berubah setelah mereka mendengar kata-katanya. Jelas memang sulit untuk berurusan dengan 3 mayat perak tahap kematian mendalam sebelumnya. Apakah saudara Pang Hao punya ide bagus? Tanya beberapa ahli. Pang Hao tersenyum tipis dan menjawab, kami memiliki beberapa cara untuk menangani mayat-mayat perak ini. Namun kami akan membutuhkan bantuan dari kalian semua. Kalau tidak, kecil kemungkinan kita akan berhasil. Seketika beberapa keributan terdengar dari awan badai setelah kata-katanya diucapkan. Bahkan Lindong tanpa sadar mengangkat alisnya. Hahaha, karena saudara Pang Hao punya cara untuk menghadapi mereka, itu yang terbaik. Setiap orang memiliki tujuan yang sama. Tentu tidak masalah bagi kami untuk membantumu. Selama kami bisa menghabisi harimau yang menghalangi jalan. Pada saat ini banyak ahli tertawa terbak-bak setelah merenung sejenak. Bagaimanapun itu baik-baik saja selama mereka tidak perlu berbenturan langsung dengan makhluk-makhluk itu. Segera senyum muncul di wajah Pang Hao saat dia mendengar ini. Dia dengan cepat membalik tangannya. Sebuah piring bundar putih muncul dalam sekejap. Ada fluktuasi formasi yang tidak jelas yang ada di piring melingkar dan itu cukup kuat. Ini adalah harta berharga gerbang 9 tenangku. Pelat roh penjaga 9 tenang. Setelah diaktifkan, kita akan dapat membentuk formasi roh penjaga 9 tenang. Pada saat itu kita harus bisa mengandalkan formasi ini untuk menekan 3 mayat perak ini selama beberapa hari. Jumlah waktu itu kemungkinan cukup bagi kita untuk melakukan perjalanan melintasi aula petir beberapa kali. Ucap Pang Hao, ini adalah formasi penjaga sekte 9 gerbang tenang. Itu akan membutuhkan lebih dari selusin ahli tahap kematian mendalam untuk mengaktifkan formasi ini. Selain itu, dibutuhkan kekuatan yang sangat kuat untuk memeras formasi ini menjadi piring spiritual. Hampir tidak ada individu di gerbang 9 tenang yang memiliki kemampuan seperti itu. Pang Hao telah membawa harta karun. Banyak seruan mulai menyebar segera setelah suara Pang Hao terdengar. Kemungkinan beberapa ahli juga pernah mendengar tentang harta karun di tangan Pang Hao ini. Mata Lindong sedikit terkejut saat melihat ini. Apa yang disebut formasi roh penjaga 9 tenang mungkin lebih rendah jika dibandingkan dengan formasi alam semesta kuno di tubuhnya. Tetapi itu jelas sangat luar biasa juga. Menekan 3 mayat perak selama beberapa hari bukanlah prestasi biasa. Mengaktifkan formasi membutuhkan yuan power yang cukup banyak. Aku hanya bisa mengandalkan semua orang di sini. Ucap Pang Hao sambil tersenyum. Mereka secara alami mengerti bahwa Pang Hao tidak ingin menghabiskan kekuatannya sendiri untuk berurusan dengan 3 mayat perak ini. Karenanya dia harus bergantung pada orang lain. Lindong melihat pemandangan ini dengan acuh tak acuh. Karena Pang Hao ini bersedia mengeluarkan formasinya untuk menekan mayat perak, Lindong secara alami senang untuk duduk dan menikmati pertunjukan. Namun aku tidak dapat menggunakan formasi ini secara fleksibel. 3 orang diperlukan untuk menarik ketiga mayat perak itu ke dalam formasi setelah diaktifkan. Ucap Pang Hao tersenyum. Mata banyak ahli sedikit gemetar setelah kata-kata ini terdengar. Ini adalah tugas yang berbahaya dan tidak ada yang mau bertarung dengan mayat-mayat perak yang kejam itu. Saat ini ada total 3 mayat perak. Gerbang 9 tenang dan sekte langit misterius akan bertanggung jawab untuk masing-masing 1 mayat perak. Namun teman lain yang hadir di sini harus membantu 1 mayat perak lainnya. Ucap Pang Hao tersenyum. Tempat itu seketika menjadi sunyi, tidak ada 1 orang pun yang berinisiatif untuk angkat bicara. Jelas tidak ada yang mau melangkah maju dan mengambil peran itu. Pang Hao tidak terkejut dengan pemandangan ini. Segera setelah itu kepalanya menoleh ke arah Lindong di depan mata dingin yang terakhir. Semuanya, sebelum ini kami juga bertemu dengan mayat perak. Pada saat itu mayat perak mengejar saudara Lindong. Namun yang terakhir berhasil melarikan diri dengan sukses. Oleh karena itu, aku percaya bahwa saudara Lindong mungkin adalah orang yang paling cocok di sini untuk menangani tugas memikat mayat perak ketiga ke dalam formasi. Seketika banyak pasang mata di awan badai dengan cepat diarahkan ke Lindong. Hahaha, saudara Lindong benar-benar sangat kuat. Aku khawatir tugas ini seharusnya menjadi milikmu. Ya, kita harus bergantung pada saudara Lindong untuk ini. Kami berharap saudara Lindong tidak akan menolaknya. Pada
Pada saat ini mata banyak ahli dari sekitar tempat itu berkedip. Bajingan itu, Mu Lingsan mengatupkan giginya. Matanya yang besar dipenuhi amarah. Pang Hao jelas-jelas berencana melawan mereka lagi. Namun Lindong memiliki ekspresi acuh tak acuh. Pang Hao memang sangat kejam. Dari kelihatannya, yang terakhir jelas memaksanya untuk melakukan tugas berbahaya ini. Bagaimanapun, formasi itu miliknya. Selain itu dia mendapatkan bantuan dari berbagai ahli yang hadir di sini. Jika Lindong menentang keputusannya, kemungkinan besar Lindong akan segera menjadi musuh semua orang. Pada saat itu Pang Hao bisa menghasut orang banyak untuk menyerangnya. Secara kebetulan, ada banyak ahli yang hadir di sini yang juga tertarik dengan kunci menara perak yang dia miliki. Hahaha, Saudara Lindong, bagaimana menurutmu tentang saranku? Tanya Pang Hao sambil tersenyum menatap Lindong. Baik, kami akan melakukan seperti yang disarankan oleh Saudara Pang Hao, ucap Lindong dengan suara yang dalam. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oh ya, jangan lupa untuk share juga ya. Sampai jumpa.